baris ke-7 dari ayat. Wa yusannu iyadatul maridi, disunatkan membesuk orang yang sakit. Wa du'a lahu, udah belum wa du'a lahu bil afiyati. Ini tamalah ayat tahu dan mendoakan kepadanya dengan kesembuhan kalau masih memungkinkan hidupnya dia. Wa illa, kalau tidak, fayurghibuhu fi taubatin wa wasiyatin, maka ia menganjurkannya pada bertaubat dan membuat wasiat. Wa yuhsinul maridu dhannahu billah, dan berbaik sangka orang yang sakit kepada Allah. Wa yukrahu syakwa, dan dimakruhkan mengeluh. Wa tamannil mauti, dan mengandai-andaikan mengharapkan datangnya kematian. Bila fitnatin fid dini, tanpa ada cobaan pada agama. Wa ikrahuhu ala tanawulid dawai, dan membuat enggannya orang yang sakit untuk meminum obat. Segini jamaah sekalian yang mulia, dalam kajian jenazah itu sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa kita ada beberapa kajian. Yang pertama dari hidup menuju sakit, dari sehat menuju sakit, sakit menuju sekarat, sakarat menuju wafat, wafat mandiin, kafanin, solatin, kubur, dan pasca kubur. Inilah kurang lebih materi-materi kajian ke depan yang akan kita bedah. Adapun masalah tentang dari sehat ngadepin sakit sudah kita bedah pertemuan sebelumnya. Sekarang kita berbicara dari sakit menuju sekarat. Ada dua tugas besar berbicara sakit. Yang pertama, tugas si sakit. Kedua, tugas si sehat yang mengelilingi si sakit. Ada dua tugas itu yang diatur oleh agama. Pertama, si sakit. Kalau kita ini sakit, apanya saja, ya badannya atau apa, disunatkan bagi orang yang sakit itu baca kulhu. Kulhu, apa itu ya? Surat Al-Ikhlas 100 kali. Kalau kita sakit tuh banyakin baca kulhu aja. Paling kagak 100 kali. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'al ikhlas fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi wa amina min dabtatil qabri." Kata Nabi, siapa orang yang sakit membaca kulhu surat Al-Ikhlas 100 kali, sakit ini kemudian ternyata berujung wafat, habis membaca kulhu 100 nih, ini sakit terakhir. Sakit terakhir itu sakit yang kemudian habis sakit ini gak sembuh lagi, yakni ujungnya meninggal. Maka orang yang baca kulhu itu kagak bakalan ngalamin disoal di kubur. Gak bakal. Kalau dia sakit, baca kulhu 100 kali, wafat. Artinya sakit ini enggak sehat, meninggal, enggak disoal di kubur. Enggak. Banyak kalau ngomong kubur enggak disoal. Orang yang baca
surat Al-Muluk tiap malam nggak disoal. Tapi ini bukan berbicara sakit kalau Al-Muluk, berbicara soal kubur jadi poin. Banyak poin. Orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat nggak bakal ditanya. Itu dikubur dulu. Janjinya punya iman. Keuntungannya hari libur, free, bebas. Kalau orang yang sakit ini ternyata tidak terakhir, jadi sakit kalau tidak terakhir berarti ujungnya sehat, nanti bakal ada sakit, sehat. Maka berarti orang itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia sakit itu dosanya pada rontok. Sakit itu ngapus kita punya dosa. Habis. Dengan kita sakit, habis. Makanya kita jangan banyak mengeluh sebagai kita orang sakit, begitu. Kemudian apalagi tugasi sakit? Orang yang sakit itu ditugasi oleh agama baca tasbih Nabi Yunus. Tasbih Nabi Yunus. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi dalam satu hadisnya, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah fi maradi mautihi famata u'tiya ajra syahidi wa in bari'a maghfurun lah. Kata Nabi, siapa orang yang sakit membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali, begitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit model apa saja kecuali hanya Engkau. Ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau dari segala macam kekurangan. Aku mah banyak kekurangannya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku benar-benar orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berlumuran dosa. Ini sakit, tentu ada dosa yang kita kerjakan ini. Untuk mengampuni dosa, kita menyadari itu. Mungkin waktu sehat kita kurang main ke masjid, mainnya ke Bali, Puncak, Anyer ini. Ya Allah, gitu. Salah mensyukuri sehat, salah begitu, salah mensyukuri sehat. Jadi akhirnya Allah dicubit sama Allah, kasih sakit, cubitan Allah, biar sadar. Dengan sakit betapa kita nggak bisa sombong. Ada orang katanya jagoan, sama sakit gigi nangis, itu jagoan padahal. Nangis sakit gigi, nangis, begitu. Loh, nggak ada yang jagoan ya, kita makhluk lemah. Kata orang Jawa, yo manusia ibu asal sing lemah. Kata orang Jawa, gitu. Maka kita ini lemah ya, lemah. Tidak ada. Baca tasbih Nabi Yunus 40 kali pada waktu dia sakit, kemudian dia meninggal, kata Nabi. Maka orang itu diberikan ganjaran seperti ganjaran orang mati syahid, sehingga masuk surganya duluan. Kalau kita sakit bukannya mengeluh, tapi berzikir sama Allah. Berzikir kalau sakit, berzikir. Andai dia sehat, dosanya rontok, bak daun yang kering terterpa angin, rontok. Coba yang ngasih sakit Allah, gara-gara kita banyak dosa,
dosa kita diampuni dengan sakit, sehat, dosa kita habis mati. Ih, bagus, murah banget Allah, murah banget. Tidak ada Allah mau menghukum kita. Jangan kita bertanya begini, ya Allah, padahal saya rajin ibadah, saya rajin ke masjid, kenapa saya dikasih kaki asam urat, kenapa saya kasih ini? Jangan pakai nanya sama Allah kenapa, itu sakit dulu, bukan sekarang ke masjid. Dulu penyebabnya dulu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tuh lagi ngapain tuh waktu itu tuh. Begitu. Jangan kita sekarang baru juga insaf udah langsung nyalain Allah. Kemarin kemana? Begitu. Salah kita. Jangan nyalain Allah. Salah kita. Allah tidak pernah salah ya. Yang salah kita. Kita yang salah. Kalau sakit apa aja udah sabar aja, sabar. Dan sakit ya Allah memberikan kesadaran betapa kita butuh sama Allah. Sering orang yang waktu sehatnya tidak kenal Allah cubit. Dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Ahmad bin Salam Al-Qalyubi menuliskan sebuah cerita menarik. Malaikat udah pegel banget ngelihat kelakuan manusia, udah pegel, nggak pernah boro ibadah, sholat segala macam, nyebut nama Allah aja nggak mau. Kalau dia kaget, astagfirullah, nggak bisa. Kalau dia pusing banget, ya ampun, nggak bisa. Ya Allah, timbang itu dong tuh, kagak bisa mulutnya, ama ampun minta. Kalau dia ada yang menakjubkan, buset, nggak subhanallah, kagak bisa. Emang nggak bisa. Mulutnya tuh, gitu, nggak bisa. Kadang kalau lagi marah, yang di Ragunan hampir keluar tuh dari mulai depan sampai belakang. Malaikat pegel nih sama orang, ya Allah, makhluk yang kayak begini masih kau beri hidup. Mampu sih raja kayak gini mah. Kata Allah, enggak. Dia juga ingat sama saya. Ingat dari mana? Itu enggak ada pernah ingat-ingat sama engkau. Dia lagi tidur, ntar saya cubit juga dia ingat. Yang benar. Kata Allah, sore aja datang. Apa dia sore datang? Itu perempuan ngaca cantik, tidak pernah baca doa Allahumma kama ahsanta khuluqi fahassin khuluqi. Enggak baca doa itu kalau ngaca aja ngagumin diri, hebat gua cantik. Dari mana kalau bukan dari Allah? Tapi enggak ingat Allah. Akhirnya benar sore giginya kumat. Ya Allah, kata Allah tuh malaikat, lihat, nyari aku. Ya Allah tuh. Jadi sakit itu jangan dikata dihukum, emang lagi disayang sama Allah. Supaya kita nyari Allah, kemarin lupa. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, faqatuka lahu dzatiyatun wa inna ma wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Butuhnya Anda sama Tuhan sudah menjadi watak dasar Anda sebagai manusia. Anda itu loh butuh sama Tuhan, cuman Anda lupa. Maka datangnya sakit gigi, kadang warung kurang laku, istri berbuat ulah, udah dibilang duit yang dihabisin lagi, bikin pegel aja. Akhirnya kita kayak orang men, kayak perempuan laki, sebulan sekali 3 hari suci, dapat gaji sebulan sekali 3 hari habis. Orang men begitu, puyeng. Ini puyeng ini sebetulnya cubitan Allah. Wa innama wurudul asbab mudzakiratun, sebagai kita itu pengingat. Ada kesadaran di hati butuh sama Allah, cuman tertutup oleh kabut-kabut nafsu yang begitu tebal, sehingga akhirnya dicubit sama Allah. Jadilah kita
maka sakit belum tentu kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi badan bungkusnya sakit, jiwa sehat, mau baca Quran, mau baca sholawat, maka berzikir ini jangan sampai enggak rugi. Satu, kalau sakit adalah musibah, kalau sakit adalah cobaan, ini sebuah musibah. Dengan kita sakit itu betul musibah, tapi ada musibah yang besar dari musibah sakit. Apa tuh? Hilangnya ganjaran besar dengan kita bersabar ketika kita menghadapi sakit. Kalau kita ngeluh, sembuh kagak dengan begitu? Sembuh nggak sih dengan begitu tuh? Kagak juga. Kenapa nggak berzikir? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu yang enak, yang enak, begitu yang enak. Ini begitu ajaran agama. Orang sakit baca tasbih Nabi Yunus. Apalagi tugas orang sakit? Sedekah. Sedekah itu yang sakit, sedekah. Kata Nabi, dawu mardokum bisedekah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Seringkali orang sakit ini kurang sedekah. Seringkali, bukan itu sebab utama. Seringkali kurang sedekah. Biasa kalau orang makan mulu enggak mau penyakit karena pengennya makan doang, enggak mau, maka akhirnya sedekahnya wajib sama dokter. Wajib apa sunat itu? Wajib apa sunat? Ini wajib dibayar. Kalau kagak diurusin kita sama dia, DP dulu malah, berobat belum udah bayar DP. Begitu. Ya Allah, iya begitu. Habis mau bagaimana kita? Ya kita sedekah. Maknanya minta didoain biar kita sehat. Terus sedekah niatin tuh biar 10.000 kasih tuh al masjid. Doain biar kita sehat, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna. Begitu. Jadi maksud saya, ajaran agama ini membimbing kita, badan udah sakit, jangan sampai jiwa dibikin sakit. Begitu maksudnya. Badan sakit, jiwa jangan sampai sakit, jiwa tetap sehat, berzikir. Sebagaimana itu umatnya Nabi apa? Isa alaihissalam. Nabi Isa punya murid buta, sui, robek mulutnya, badannya cacat, eksim lulu badannya, udah buta, tapi dia selalu berdoa, alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesianya, terima kasih ya Allah, saya masih dikasih sehat. Terima kasih ya Allah, saya masih dikasih selamat. Begitu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala min kasirin min khalqi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari kebanyakan orang, dari makhluknya. Loh, Nabi Isa kaget. Loh, Anda buta, suing, badannya penyakit mulu, mana sehatnya mana? Kata tuh orang, wahai Nabi Isa, bukankah saya punya lidah dan hati selalu berzikir sama Allah? Ini sehat. Banyak loh orang yang matanya melek, badannya sehat, enggak mau berzikir. Saya alhamdulillah, biar sakit masih mau berzikir. Ini bukankah ini sebuah kesehatan dari Allah? Nangis Nabi Isa luar biasa. Buta begitu, kita mata masih melek. Ya biar masih itu juga kan dana pensiun masih ada tiap bulan diambil. Ngeluh, mulu ngeluh. Gitu, ada nggak yang kayak begitu tuh orangnya? Mana tuh orangnya? Astagfirullah. Kita itu tugas si sakit. Kedua, tugas si sehat. Ini bacaannya wa yusannu iyadatul maridi. Orang yang sehat sunat membesuk orang yang sakit. Kalau kita kurang duit, saudara, kalau kita merasa susah hidupnya, merasa diimpit hidup kita, maka kunci terbesar pintu rezeki itu bakal terbuka
sangka lebar kalau kita sering-sering membesuk orang sakit. Percaya? Begitu. Saya mau kisah nyata dulu. Kita punya jamaah. Dia laporan, Ustaz doain. Emang apa Bu Haji? Ini loh, usaha saya ini hancur. Saya habis rugi 700 juta. Kata si Bu Haji. Jadi bagaimana saya ini? Saya bilang saya lagi di luar kota, jadi nggak bisa datang. Udah gini aja, obat pertamanya P3K kata saya. Gini aja, Bu Haji pergi aja ke Fatmawati. Saya suruh tuh si Bu Haji nih. Terus jalanin aja dulu sama Bu Haji. Dia berangkat datang dari Serpong menuju ke Fatmawati. Sampai Fatmawati, dia bilang, Ustaz, saya udah depan rumah sakit Fatmawati. Masuk ibu. Ibu masuk di ruang IGD. Masuk. Saya suruh masuk. Mau kita di luar kota, dia masuk di IGD. Dia telepon lagi, saya udah masuk, lihat ADAT. Begitu. Lama gak nelpon, baru dia nelpon nangis. Ada orang kakinya buntung kelindes truk. Ada orang yang lagi sakit gigi ampun-ampunan. Ada orang yang kemudian itu dia punya katanya kelenjar getah bening, macam-macam. Saya bilang, jadi ada yang hilang gak sama Bu Haji? Makasih, kata. Saya sadar tadinya mau ngeluh aja sama Allah, ternyata saya masih dikasih sehat. Saya itu nih pintu. Sering kita besok orang sakit, ketemu kita syukur. Mau ngeluh bagaimana? Ya Allah, timbang gak punya sepatu. Tuh lihat di rumah sakit ada orang gak punya kaki, gimana sepatu? Kaki aja kagak gampang. Begitu. Syukur sama Allah. Begitu. Maka membesuk kita tuh sunnah, membesuk orang sakit. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man ada maridon musbihan atau hina yusbih, siapa orang yang membesuk orang yang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat mendoakan, memohonkan ampun kesalahan orang yang besuk dari mulai berangkat sampai pulang. Loh, kita besuk teman kita yang sakit, itu kata malaikat, ya Allah ampuni dosa si Udin, ampun dosa si Mamat. Itu yang menengok-nengok. Begitu. Apa enggak beruntung 70.000 malaikat? Satu aja loh malaikat enggak ada dosa, masih enggak diijabah sama Allah dosa kita. Begitu penting besuk orang sakit, disuruh oleh agama. Begitu disuruh. Kemudian wa du'a lahu bil afiyah, doain. Bagaimana doanya? Ini begini doanya besuk orang sakit. Kita baca sama-sama sebagaimana Rasulullah ajarin kita. Kalau membesuk orang sakit suruh baca doa ini. Yuk sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim an yashfiyak. As'alullahal azim. Rabbal arshil azim an yashfiyak. Itu disuruh baca oleh baginda Rasul 7 kali di depan orang yang sakit. Teman kita baca
As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. As'alullah al-azim. 7 kali doa itu begitu. Doain orang sakit itu kita doain. Ini didoain ini kalau kemudian masih memungkinkan sehat. Tapi kalau sudah di ICU, HB-nya menurun sekian, dokter juga udah tahu tanda-tandanya mau habis. Enggak mungkin ngangkat ini. Oh, kalau begitu bukan itu doanya. Biar husnul khotimah dong mintanya. Ini kan doanya biar sehat. Kalau orang udah diinjuri tinggal 20 detik, sementara kalahnya 0,5, jangan doain menang, jangan. Ya Allah biar menang, tinggal 20 detik biar menang. 0,5 bagaimana mau gegolin 5 tuh. Doain biar sabar, jangan nangis, jangan robohin pagar stadion. Tuh begitu. Doanya biar pas. Lo orang ini udah di ICU, udah di ujung, doanya biar sehat. Terus dia bagaimana? Minta yang terbaik menurut Allah. Yang terbaiknya wafat kasihan keluarganya, sehari nggak cukup 5 juta di ICU. Begitu. Yang terbaik buat Allah. Minta yang terbaik. Anda ikhlasin anaknya, minta yang terbaik sama Allah. Sayang Anda punya duit, begitu. Makan mohon maaf sudah pakai leher ya, begitu. Udah nggak ini mau bagaimana semuanya, kasihan segalanya dicocok-cocokin oleh dokter, kan nggak tega ya. Keluarga kita minta yang terbaik, terserah Engkau ya Allah, begitu. Termasuk ya kita doain orang sakit, baca Quran Yasin, itu obat. Kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Yasin untuk niatan apa saja, niatnya biar sembuh. Orang baca surat Yasin di awal-awal kita ngaji tafsir Yasin, ada hadisnya tuh. Di awal buku tafsir surat Yasin tentang betapa Yasin banyak manfaat. Ini nih janjinya orang tuanya ngaji juga. Janjinya orang tuanya ngaji juga. Kalau nggak ngaji susah. Kita pulang ngaji, kita dengar dari guru disuruh baca Yasin. Orang tua kita sakit, kita baca Yasin melotot. Lu nyumpain gua mati tuh gara-gara apa? Enggak ngaji. Lu ini obat mah, baca Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran obat, penawar, biar sembuh, begitu. Tapi orang tuanya gak ngaji, disangka nyumpain mau biar mati, mau nahlilin innalillahi. Kan gara-gara gak paham agama, maka harus ngaji juga. Kasih pengertian biar kita tidak ribut dengan orang tua kita. Lu mah ya pengen buru-buru dapat warisan aja tuh, salah pengertian. Padahal kita niatnya mau mengamalkan agama. Orang yang sakit, kalau kemudian ini orang sakit parah sekali, mana tanda parah? Lidah udah mau masuk ke dalam. Kalau lidahnya udah mau kelup, mau masuk ke dalam, ini udah mau parah. Suruh dia parah ini, udah injury time, udah lampu kuning, bentar lagi iya dead ya, begitu. Ini disuruh buat wasiat. Buat wasiatnya disuruh mesen-mesen, bilang apa yang perlu dibilang. Mohon maaf Bapak ninggalin puasa Ramadan enggak kemarin, begitu. Kata dia ngangguk, iya. Berapa hari, begitu yang ditinggalin Bapak. Kalau kita masih seger mau kita cerita, Bapak ini ya ninggalin puasa Ramadan dulu lah, maklum Bapak dulu ya zaman jahiliyah dah, orang jelas zaman dulu jadi Bapak nih kayaknya ada barang 4 tahun mah enggak puasa Ramadan.
Nah, artinya ketika wafat kan diberesin utang sama Allah, namanya disebut fidyah. Ya, fidyah, keluarin fidyah dia yang dia meninggalkan puasa tuh. Kan ketika dia udah di ujung, diingat-ingat utang sama Allah berapa, baru diingat-ingat utang sama warung depan berapa itu utang, dicatat, buat wasiat. Jangan sampai kemudian kita mati nggak nulis wasiat, maka kerugian besar. Satu kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang wafat, pengurus masjid baik mewakili keluarga, maka kata pengurus masjid, sambutan kematian sebelum sholat jenazah kami terakhir atas nama keluarga. Bila mayit ini, almarhum ini memiliki sangkut paut utang piutang, barangkali teman di kantor atau tetangga di samping rumah, kami atas nama keluarga silahkan hubungi kami. Kami akan bayar hutang-hutang almarhum. Akhirnya ada orang yang sadar ketika keluarganya bilang begitu, dia datang. Ini kisah nyata. Datangnya orang kepada seorang perempuan waktu itu yang meninggal lakinya. Kata ini orang, po, lakinya po tuh punya utang sama saya 2,5 juta. Kata si bininya, enggak ngomong tuh waktu hidupnya, enggak ngomong, saya enggak tahu urusannya. Loh, tapi kemarin di masjid ngomong begitu. Siapa yang ngomong? Pengurus masjid. Tagih aja pengurus masjid. Loh, ngutangin kagak. Akhirnya pengurus masjid ngadu ya, Ustaz gimana ini? Ya ente mau kagak bayarin duit 2,5 juta, bukan duit kecil. Ente orang susah mau gantiin mau gimana? Itu dia terima kasih dianya aja yang songong. Saya bilang gitu. Loh, terima kasih kan ada orang datang ingetin. Orang kalau punya hutang, Rasulullah SAW tidak mau nyolatin orang yang meninggal punya utang, nggak mau. Kalau nggak wasiat, Nabi tanya, kalau bahasa kita ada berita duka cita, siapa yang meninggal tuh? Si Anu. Nabi tanya, punya utang kagak? Punya. Ente aja yang nyolatin, aneh nggak? Gitu. Doa kencang-kencang juga tetap nggak bakalan lunas kalau nggak dibayar. Begitu. Sama seperti kita nangis di loket PLN, nangis kenceng banget. Gitu karena kita telat bayar. Kira-kira lunas nggak dengan kencang kita nangis tuh? Lunas nggak? Nggak pakai nangis kita bayar, lunas nggak? Tuh. Jadi ada cara tobat, ada. Jadi kita mau didoain bagaimana juga kata Nabi nggak ada gunanya. Ruhnya nggak bisa nembus ke langit. Orang yang punya utang, beresin dulu, catat aja di kertas dah. Kalau duit kita sama orang udah nggak usah dicatat, biarin terserah dia. Itu mau duit kita mau orang mau timbang 1.500 masih dicatat juga. Duit orang yang kita catat agar apa? Itu kalau dia dibalikin nama kita, iya jadi rezeki ahli waris kita nanti. Kalau nggak dibalikin jadi ganjaran pahala kita di akhirat, kan lumayan gede itu. Tapi kalau duit orang kan habis, 1.000 aja kita ngutang nggak bayar. Loh di akhirat kita harus bayar dengan 1.000 rakaat sholat yang diterima. 1.000 rakaat itu tarawih berapa malam ya? Kita ngambil yang kecil 8 kali 3, ya dikit, baru 200. Aduh, berapa tahun? Itu yang terawihnya khusyuk diterima sama Allah. Ini terawihnya kagak khusyuk lagi. Mana imam udah summalatus aluna baru sholli. Udah imam mau ruku aja, baru diri aja duduk aja nongkrong. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Yang ngiring yang kayak begini nih. Suruh dia bertaubat, mencatat. Itu begitu. Ini ngaji jenazah ini buat amil apa buat kita ya? Iya buat kita, bukan kita jadi amil, biar kita tahu prosesnya menuju ke sana, supaya kita paham begitu. Suruh dia taubat, suruh nulis wasiat,
bikin wasiat pembukuan biar benar, biar enggak ribut. Kalau kita pengen bagus, masih hidup, mumpung seger bugar dibagi amanah. Kalau pengen kita sama, yang perempuan sama yang laki, anak-anak 5, tanah ada berapa? 500 meter. Pengennya sama, perempuan 100 hidup, ngomong masih hidup tuh, yang ono buat kontrak, ini buat dia, ini buat dia, ini dia. Jangan kita nunggu mati. Kalau nunggu kita mati, perempuan dapatnya setengah, laki-laki dapatnya 1, atau perempuan 1, laki-laki 2. Karena kalau udah mati, yang dihitung kepala. Kalau udah kita meninggal, anak-anak kita yang dihitung oleh agama kepala. Ini laki-laki punya berapa kepala? Berapa? Mana-mana? 2 bagiannya. Perempuan berapa kepala? 1 bagiannya. Iya. Kalau udah mati. Kalau masih hidup enggak? Sama. Kalau kita beda, masih hidup bagi, disalahin oleh agama. Masih hidup, namanya hibah, namanya iya. Bukan warisan, bukan warisan menunggu kita mati. Kata anak kita, "Mbak, karena saya pengen beli mobil Lio itu milik orang lain," kata orang Jawa. Lio topo ya, gitu. Iya, pengen beli mobil, jadi warisannya sekarang aja. Lu kurang aja. Begitu. Itu warisan menunggu mati. Masih hidup nggak ada warisan, pinjem sama orang tua. Bukan warisan, tidak ada warisan hidup. Kasih nggak kita anak ini? Kalau dia kasih, yang lain kasih semuanya. Biar adil. Itu begitu. Masih hidup kita pagi. Ketika kita sakit, masih banyak tugas-tugas agama. Harus baik sangka sama Allah. Kalau sakit jangan kita merasa terhakimi oleh Allah. Ya Allah, salah apa saya? Udah begini, ini kayaknya sakit bertubi-tubi banget. Jangan begitu. Baik sangka sama Allah. Allah mau angkat derajat kita. Apalagi orang model kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kagak ada dosanya sama sekali, sakit, Nabi nggak ada dosanya. Dia firulakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, nggak ada dosa, sakit. Apalagi kita ini ada dosanya nggak kira-kira? Banyak nggak? Banyak banget. Begitu Allah tahu nggak jumlah dosa kita tuh, saking banyaknya kita nggak tahu. Kita yang ngerjain nggak tahu, gimana orang lain? Coba, itu udah mau nyalain Allah aja. Allah, salah hamba apa? Ya Allah, kagak nyadar banget. Ya banyak. Begitu jawabnya. Salah hamba apa? Jangan begitu. Kali kita kok semurat nih jalannya ini, bioskop, lo nih dulu-dulunya dangdutan, trio macan. Yo, ini hukumannya dari Allah, biar insaf. Begitu kakinya diomongin. Begitu, jangan nyalain Allah. Omongin, jangan nyalain Allah. Gara-gara lu nih. Begitu. Bahasa tuh yang bagus. Sama Allah tuh udah buruk sangka aja. Baik sangka. Husnudzan sama Allah. Itu ajaran agama. Jangan kita banyak mengeluh, walaupun sakit, jangan mengeluh. Nabi Zakaria pada waktu dikejar-kejar oleh orang Yahudi mau dibunuh, abahnya Nabi Yahya masuk dalam pohon karena di depan udah dihadang Yahudi, jalan udah buntu, ibarat jalan tol udah nggak ada lagi, kemana lagi? Seluruh pintu tol ditutup, pasti ketemu. Ini jalan udah ditutup, sono ada, kemana lagi harus lari? Nabi Zakaria mau dibunuh, ngumpetlah Nabi Zakaria di pohon. Tolongin aku mau ngumpet. Maka pohon yang gede tuh kayak tiang gitu ngebelek. Masuk Nabi Zakaria, masuk dalam pohon.
Nggak ketemu, setan nunjukin. Nyari siapa? Zakaria. Pohon. Iya kagak. Gergaji aja kalau nggak percaya. Suruh digergaji. Mau teriak Nabi Zakaria. Mau teriak. Pada waktu mau teriak, malaikat Jibril datang. Ku cabut pangkat kenabiannya. Bila mengeluh, musibah tidak boleh mengeluh. Makanya kata orang tua dulu, tuh pohon Ambon kalau ditebang ada getah merah, darah Nabi Zakaria. Iya kagak-kagak aja, emang Nabi Zakaria kan larangan. Begitu ya orang dulu begitu ya, susah juga. Begitu, bisa aja jawabannya. Darah Nabi Zakaria lagi. Itu Ambon emang ya dari Solo apa ya? Begitu. Iya orang tua dulu. Iya kita. Oh gitu mak. Ya udah dah. Begitu. Itu pohon ada yang getahnya merah di udara ya. Darah Nabi Zakaria. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Biasa aja. Jangan diingat. Jangan banyak mengeluh. Biasa aja. Jangan dipunjukin kita susah. Ke orang juga nggak mengasihani. Begitu. Kita sakit, udah tua, pura-pura ngeluh. Anak kita, ya mau kerja ya, obat ada, udah disiapin. Itu saya mau pergi. Padahal kita pengen dipijitin maksudnya. Tetap aja kagak ngerti, emang kita kurang mendidiknya. Ya maklum aja daripada pegel kita. Ya udah, kita nggak usah banyak mengeluh. Wa tamannil maut makruh. Kita kepengen mati. Apalagi urusannya timbang dunia, gara-gara dagang rugi. Kalau begini Tuhan mati aja. Ada orang timbang diputusin cewek doang, Tuhan mati aja kalau begini nih. Aduh, dikirain cewek sedunia satu doang dikira. Dunia selebar daun kelor, kecil banget. Kagak, mata ente ketutup daun kelor. Bukan dunianya, matanya. Karena matanya ditutup daun kelor gak kelihatan. Lu perempuan banyak banget, itu doang. Gua benci sama wanita. Kagak. Lu mau frustasi. Siapa yang pintu Rafli tuh? Ya, gak usah. Gitu. Jangan kita dikit-dikit mati. Dagang rugi mati dah. Ini dolar mau 14.000 mati dah gua usah. Jangan. Begitu. Pak Jokowi aja nyengir-nyengir. Siapa bilang dolar? Nih lihat, dolar di bawah 10.000. Dolar 10.000. Tuh, dolar di bawah 10.000. Ente bilang di atas 10.000. Lihat, ada lihat di bawah 10.000. Begitu, enggak bohong, emang jujur. Jadi kita jangan mengeluh, jangan pengen mati urusan dunia. Kecuali cobaan agama, pegel ngadepin begini, ngadepin begitu, stres. Habib itu aja, Allah yarham Habib Mundir, Gubernur Jakarta Kristen, mati aja ya Allah, pusing ngadepinnya nantinya, pusing gitu. Cobaan agama repot kalau agama kita jadi fitnah. Hidup sudah terintimidasi urusan keagamaan, udah sempit. Bolehlah kita minta mati. Begitu, minta mati. Kalau yang bakal jadi intimidasi adalah agama. Tapi kalau dunia mah nggak usah timbang sakit, mati aja jangan. Disangka mati enak, disangka jangan. Kalau agama, iya. Maka sahabat-sahabat pengen mati, perang, pembela Islam, jadi pejuang demi mati. Enggak mati juga, karena mati urusan Allah. Jangan kita minta mati kalau kita kena musibah. Rasulullah minta sehat, minta mati dalam baik. Dalam satu doa Nabi berdoa di ujung doanya dan tidak pernah ditinggal oleh Nabi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mamata rahatan lana min kulli syarr. Kata Nabi, ya Allah, jadikan hidup saya kalau masih terus hidup buat menambah pundi-pundi amal kebaikan saya. Kalau saya masih diperkenankan hidup,
Saya minta hidup saya penuh arti untuk nambah amal kebajikan. Tapi waj'alil mamata rohatan lana min kulli syarr. Jadikan kematianku sebagai istirahat dari berbuat kesalahan. Kalau nanti terus hidup banyak dosa, doa, mendingan mati ya Allah. Begitu agama yang dipilih. Bukan kita sehat, panjang umur sampai kapan? Tiap tahun panjang umur. Mau kayak Nabi Nuh 1000 tahun. Lu siapa yang ngubur? Sendiri doang, yang lain 60, 70. Udah itu urusan Allah. Sisa-sisa umur kita manfaatin untuk berbuat baik. Begitu kita berbuat baik. Makanya kita minta panjang umur dalam taat. Kalau kemudian isinya panjang umur maksiat, timbang numpuk dosa, tambah membuat lama di neraka, mendingan wafatin. Kalau memang banyak dosa, itu Nabi doanya. Jadi bukan minta mati asal mati karena dunia, karena agama. Kalau bakal saya hidup ini dosa melulu yang bakal dikerjain ya Allah, lebih baik dimatiin saja. Tapi kalau saya hidup ini memungkinkan saya untuk terus mendekat kepadamu, saya minta terus hidup ya Allah, buat menambah amal-amal kebajikan. Jadi hidupnya berarti di dunia, bermakna di akhirat. Itu orang mukmin kayak begitu. Tidak mengeluh, tidak juga meminta mati, kecuali urusan agama. Kemudian di dalam kita membesuk orang sakit, ada adab-adabnya lagi. Di samping kita doa, membesuk orang sakit, kita jangan pakai lama-lama buat istirahat. Kasihan kalau dibesuk mulu, kapan dia istirahatnya? Ya, jadi biar istirahat, kasih istirahat. Kedua, pakai adab. Jangan kita membuat enggan. Obat apa yang kayak begitu? Jangan ini diminum berat, jangan. Kita bukan dokter. Ada dokter bagiannya, kasih aja. Kan dokter udah mengatur itu. Dan membuat enggak. Dan minum obat ini ente. Jangan, kita bukan dokter. Gua begini, ente sembuhnya karena Allah tahu ada pabrik dia punya karyawan perlu digaji biar laku, maka ngelakuinnya mente. Ada juga pabrik lain yang punya karyawan yang Allah kudu gaji, kasih rezeki, dia lakunya sembuhnya dari obat anu. Ada yang sakit kepala pakai paramik, ada yang pakai bodrek, ada yang pakai dekolhen, apalagi itu mereknya itu banyak itu. Yo, karena masing-masing punya karyawan dan Allah pikirkan itu. Begitu semuanya, bukan yang manjur obatnya, Allahnya. Begitu. Jadi jangan membuat orang enggan minum obat, jangan. Apalagi jangan sampai kita salah menasehati orang sakit. Nengok, bang, saya seminggu loh nggak ketemu abang. Saya dengar abang masuk rumah sakit Sariasi. Iya, jadi saya datang nih, nanya-nanya di bagian informasi. Katanya di ruang ini, yaudah saya masuk aja. Kalau boleh tahu sakit apa sebenarnya? Ini loh, pinggang yang kanan, nyeri banget, nggak tahu. Dokternya belum ada, libur lagi. Jadi belum ada nih dokter. Yang mana? Yang kanan. Oh, yang kanan. Tetangga saya tuh, yang kanan begitu tuh 3 hari mati bang. Ini yang sakit jadi sembuh apa kagak? Sama stres. Kagak pakai adab. Pakai adab. Besok orang sakit, dikit kalau kita bilang, kenapa? Ini loh, aneh kaki aneh kayak kamu enggak seberapa, ya kayak begini, ini ringan, penyakit. Besok juga sembuh. Beri motivasi, karena jiwanya lagi down, jiwanya lagi menurun. Ini supaya dia naik sugestinya, jangan supaya dia putus harapannya. Dibilang 3 hari kata saya mati, kata dia udah 2 hari. Di rumah sakit, berarti sehari lagi tambah parah penyakitnya, gara-gara kita salah adab di dalam kita membesuk. Ini adab-adab orang sakit, adab-adab membesuk. Habis sakit, sekarang pertemuan mendatang kita ngaji. Apa tanda-tandanya orang sekarat? Kenapa orang sekarat ada yang berat? Kenapa orang sekarat ada yang ringan? Amalan apa yang harus dijalankan oleh orang yang lagi sekarat?
amalan apa oleh orang yang di sekeliling orang sekarang. Pertemuan mendatang, panjang umur, sehat badan, Allah pertemukan di majelis, kita bisa bedah tentang sakaratul maut dan tanda-tandanya dan cara penanganannya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin terkait materi ini? Baik, Pak. Iya. Baik. Sebaiknya kita banyakin aja baca Ikhlas begitu ya. Kalau kita sakit begitu, banyakin. Satu, ada faedah di Allahus Samad. Allah tempat bergantung hajat kita. Rahasianya sih di sana biar sembuh sebetulnya. Biar sembuh. Maka 100 kali ya namanya kita orang sakit ada kalanya berat, maka Nabi berikan batas itu. Apakah sekali saja ataukah besok juga baca? Ya kalau besok masih sakit juga belum tanda-tanda ada kesembuhan, baca saja itu besoknya lagi. Begitu juga besoknya lagi. Sampailah kemudian Allah berikan kita kesembuhan. Karena ini untuk membangkitkan sugesti kita, jiwa kita yang tadinya menurun sekali menjadi termotivasi kembali dengan dorongan-dorongan batin itu. Itu rahasia kenapa kemudian kita disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau bisa ya enggak sehari ini aja, kalau besok lagi sakit maka besok dibaca saja. Wallah gitu ya. Sudah baik-baik. Tata cara kita besuk atau berkunjung pada orang yang sakit. Yang kami tanyakan, apakah sama ada atau tata cara kita besuk kita seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan sebaliknya perempuan dengan laki-laki? Sebetulnya samanya. Karena itu kalau mau terkait dengan doa, kami sengaja tidak mau hidupin hurufnya seperti as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyah. Karena kalau saya bakal ajarin buat laki-laki an yasfiyaka, kalau buat perempuan an yasfiyaki, ini urusan tukang nahwu yang ngapalinnya. Maka saya matiin aja, mau laki mau perempuan sama aja, biar mudah ngapalinnya. Adabnya sama, biar laki biar perempuan, lebih-lebih orang itu lebih jinak dengan kita, terhibur dengan kedatangan kita. Kan ada juga orang sakit tuh tenang kalau ada kita, bisa ketawa-ketawa, bisa ini, bisa itu. Ya kita datang banyak membesuk agar supaya dia termotivasi dengan kedatangan kita, bahwa dia tidak terhukum sendirian. Begitu, terhukum sendirian. Itu seperti itu. Jadi adab-adab sih tidak beda antara orang laki maupun termasuk sama orang non muslim. Barangkali kita punya family non muslim, sama aja kalau sekedar minta kesembuhan. Namun di balik itu ya kita yang paling bagus minta hidayah agar supaya dia kasihan ini sakit, biar dia meninggal husnul khotimah, mati membawa iman Islam bagus, motivasinya ke sana begitu. Kalau orang yang sakit teman kita non muslim, di samping minta kesembuhan, minta juga sama Allah biar dikasih hidayah, nikmat iman dan Islam. Jadi terkait dengan si anaknya begitu atau si pasiennya. Adapun laki dan perempuan tidak kemudian dibedakan dalam agama, membesuknya sama aja, doa-doanya sama aja gitu. Wallah a'lam. Sudah? Baik. Waalaikumsalam. Ini di luar tema ya.
Saya pernah suatu malam ada pengajian teman saya, terus saya sibuk dengan persiapan tersebut, maka saya lupa untuk sholat isya. Ingat-ingat saya lohor gitu sholat isya itu. Apa hukumnya? Yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Safinatun Najah, Syekh bin Sumer Al-Hadrami menerangkan aqdarus sholati isnan. Udzur-udzur orang meninggalkan sholat sehingga tidak dosa ada dua hal. Salah satunya an-nisyanu, lupa. Karena kita lupa, ia enggak ingat sama sekali kita ya. Namanya juga lupa. Ingat-ingat doang. Dosakah kita? Tidak dosa. Kata Nabi, rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat kolam taklif hukum dosa atau tidak pada 3 orang. Anin nasi, di antaranya dari orang yang lupa sampai dia ingat sadar. Maka ketika kita sadar di dohor, astagfirullah, saya semalam belum sholat isya, maka dikodoklah sholat itu di dohor itu lebih bagus. Andai seminggu lagi enggak apa-apa, karena penyebabnya udzur, bukan sengaja. Mengkodoknya tidak wajib buru-buru, sunat buru-buru biar cepat beres utang karena kita udzur. Kalau meninggalkannya karena tidak ada udzur, habis nonton konser, nonton bola segala macam, akhirnya kita nggak sholat, sengaja tuh kita nggak sholat, itu mah langsung detik itu juga begitu. Kata Nabi, man nama an sholatin fanasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang ketiduran meninggalkan sholat, ketiduran itu bukan unsur kesengajaan, termasuk lupa, maka dia kerjakan sholat ketika ingat. Cuman buru-burunya hukumnya apa? Itu meninggalkannya dimaafkan gak agama? Karena lupa dimaafin, buru-burunya sunnah. Ninggalinnya sengaja, buru-burunya wajib. Di samping kodonya wajib, buru-buru membayarnya juga wajib. Begitu. Maka karena itu, apa hukumnya? Ya kita nggak dosa, wong lupa. Tapi sesudah ingat itu dikodok. Andai belum kita kodok, yang kita tinggalin isya itu sampai malam ini, maka kita kodok saja sekarang begitu. Apakah boleh kodok isyanya itu di dohor? Enggak apa-apa, wong namanya bayar utang. Kodok tuh bayar utang. Kalau bayar utang tuh kita ngutangnya isya, bayarnya dohor. Diterima enggak sama tuan utang? Diterima enggak? Kata tuan utang, mohon maaf Pak Haji kan ngutangnya malam tuh ya tanggal 8. Ini kan dohor, jadi Pak Haji nanti datang lagi nganterin duitnya malam aja. Ini kalau yang tuan utang ngomong begini, orang bener apa kagak nih? Kagak. Pokoknya kalau bayar utang sama kita, jam berapa aja kita buka rumah kita. Betul nggak? Ada orang bayar utang jam 11 malam, 10 juta mau bayar utang sama kita. Kita bukain pintu atau kagak? Tuh, bayar utang. Maka kodok sebagai bayar utang kapan saja. Cuman bedanya kalau ibarat isya di kodonya di dohor, bacaannya pelan. Karena mengikuti waktu. Jangan kita kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat apa ini? Begitu. Qadha isya. Enggak. Biar qadha isya waktunya siang, pelan. Isya. Sholat apa lagi? Habis isya sholat lagi. Qadha dohor. Tadi dohor, saya ketiduran belum sholat. Dari jam 10 bangun jam 4 baru sekarang. Ya, karena ini malam bacanya kencang karena malam. Begitu tuh. Pelan karena siang.
siang, kecuali beberapa sholat yang siang kudu kenceng kayak Jumat, Id. Ini ada nabinya atur begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Pak Kiai, ini saya mau nanya tentang ini, kalau kita punya hutang, kemudian sewaktu yang orang menghutang itu masih hidup, kita belum punya uang, nah kita mau bayar udah meninggal itu, nah itu kemana cara membayarnya gitu? Iya. Bagaimana kita punya hutang, kemudian orang tuan hutang, istilahnya tuan hutang ya, orang yang kita hutangi itu meninggal, kemana kita harus bayar? Sama ahli warisnya. Sebab itu duit yang sama kita biar 10.000 besarnya, itu namanya duit warisan. Kudu dibagi sesuai dengan jumlah anaknya. Ternyata anaknya ada 3 perempuan, 2 laki-laki, maka kita kasih amanatnya bakal dibagi, yang laki-laki 2.000 kan begitu ya? Berapa itu? Iya kayak gitu dah. Perempuan 6 gitu ya, tergampang ya. Begitu, yang perempuan 1.000. Intinya itu jadi barang warisan, dikasihkan kepada keluarganya kalau ketemu. Tapi kalau keluarganya enggak ketemu juga, udah kita ubah ke Jawa. Mbak Iem ini nih, dulu kantin dia di kantin, karena kita ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Maka kemudian udah pulang kampung nih. Kenapa Pak? Iya begitu, seumpama nama dicontoh ya. Contoh. Jadi kita baca loh, diparanin ke Tegal udah kagak ada gitu, di Tegal udah nggak ada, kampung Semedo apa itu gitu kagak ada, udah kagak ada gitu. Wah nggak ada, kemana? Udah meninggal anak-anaknya. Wah ikut transmigrasi, ada yang ke Papua. Waduh, ini kita nggak tahu bagaimana. Ini boleh duitnya dititip ke masjid, titipin ke masjid, tapi titipin ke masjid sesudah mencari. Ketika nggak ketemu, mentoknya di masjid, masukin di amplop. Berapa tuh duit? Contohnya 100.000, masukin di amplop. Kita kasih sama pengurus masjid, kasih tulis nama dari Bu Tukiem. Begitu. Kita bilang sama ini Pak pengurus, Bu Tukiem nitip sedekah. Begitu. Tukiem mana? Nggak tahu, tadi ada lewat ke rumah kita. Ya jangan bilang mau kita dulunya begitu kan, nantinya aib yo. Sama pengurus masjid, jangan dongeng-dongeng kita. Itu kan nggak bener, jangan. Kan dia kagak perlu tahu. Udah yang penting duit aja, tadi ada orang lewat ngasih, suruh nitip ke masjid, pengurus masjid. Ya udah deh, yang penting duit. Ya pengurus masjid, lumayan mau diumumin Jumat. Ya umumin Jumat. Kenapa harus ditulis namanya? Biar pengurus masjid jangan muji-muji kita. Hebat apaan itu, tiap Jumat yang ngasih sejuta. Padahal bayar utang punya orang, lalu bukan duitnya. Jadi maksudnya ini duit ini kita balikin nama yang punya. Andai meninggal, bahasa kasar ditransfer ke rekening pahalanya, biar balik sama dia di akhirat. Sehingga dia tidak nuntut kita. Ini solusi terakhir agama. Begitu. Ketika dia mau nuntut kita, kan ada catatannya kita di buku catatan dia bahwa kita pernah ngutang sama dia, kan bakal nuntut. Tapi dilihat lagi di rekening Ganjar, kok ada transferan pahala banyak banget, dari mana? Bapak kagak jadi deh, kagak jadi empat. Itu yang kita cari. Iya begitu. Maka itu mentoknya begitu caranya. Kalau yang bab begitu, ini kami terangkan dulu pada waktu kajian tasawuf pada bab taubat. Sudah kita jabarin bab taubat, cara-cara taubat tergantung kesalahannya, termasuk kasus hutang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah baik, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita, kabulkan hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah sehatkan batin dan lahiriah kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang salihin dan salihat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil Muhammadin bil ummi wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.